Ditanyakan usianya itu berapa ya lebih tepatnya sekolah, kita tidak hanya bisa melihat dari patokan usia saja, tapi yang lebih enaknya gitu ya, yang lebih tepatnya lagi kita lihat kesiapan anak dan tumbuh kembangnya dia. Sebagai orang tua yang sayang pada anak, tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, salah satunya dengan cara menyekolahkan. Tapi banyak pertanyaan yang harus dijawab dulu sebelum menyekolahkan anak. Di antaranya usia yang pas, itu berapa, pendidikan yang seperti apa yang harus kita berikan. Untuk itu kita bahas serba-serbi ini. Narasumber kita kali ini adalah Cici Desri. Beliau adalah seorang Montessori educator. Mulai pertama adalah dari segi bahasa dulu. Memang ada istilah yang namanya juga kan anak kecil, nggak ngerti betul. Tapi ketika itu membahayakan, orang tua punya PR di situ sebelum akhirnya dia terjun ke sekolah. Anak usia dini nggak boleh diajarin membaca. Tapi gimana Miss, masih banyak SD yang menargetkan anak lancar baca pas kelas 1. Tenang, semua ada solusinya. Tidak boleh mengajarkan baca bukan berarti tidak boleh mengenalkan. Ada yang namanya pramembaca dan itu boleh banget dikenalkan bahkan sebelum usia 3 tahun. Pramembaca itu nggak langsung ketemu huruf ya Bapak Ibu, tapi basicnya dulu yang dikuatkan. Yang paling penting adalah sebenarnya adalah one parents, one language gitu. Jadi bukan yang dicampur-campur. Nah, sebelum masuk TK itu kan sekarang anak-anak ada yang namanya preschool kan. Itu kebutuhan mutlak atau enggak sih? Nah, bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Hai, welcome to Mom's Corner. Oke, Miss Desri, makasih banyak loh udah meluangkan waktunya ke sini. Karena waktu Niza kasih tahu topiknya hari ini adalah tentang sekolah, aku bersyukur banget kan ini sesuai kegalauan aku selama ini loh. Isa udah umur segini, harus sekolah di mana, kurikulum yang mana, karena banyak banget kan pilihannya sekarang. Ketika ibu-ibu di sosial media bilang kayak, aduh anak gue telat gak ya, udah umur 4 tahun belum sekolah, umur 3 tahun belum sekolah, kegalauan aku pun juga sama. Jadi sebenarnya kalau boleh dijelasin, usia yang tepat untuk anak masuk sekolah tuh kapan? Indikator utamanya apa? Kalau ngelihat anak tuh siap sekolah atau enggak? Oke, sebenarnya kalau bicara soal usia, memang ada jenjangnya gitu ya. Ada mulai dari kegiatan kelompok bermain, kemudian playgroup gitu ya, kemudian ada TKA atau TKB, istilahnya seperti itu yang dikenal di masyarakat, mulai dari 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 juga. Tapi sebenarnya kalau untuk ditanyakan usianya itu berapa ya lebih tepatnya sekolah, kita tidak hanya bisa melihat dari patokan usia saja. Apalagi untuk usia dini ya, anak-anak dari 0 sampai dengan 6 itu kita nggak bisa lihat, oh anaknya 3 tahun berarti dia udah masuk grup apa nih gitu ya, atau oh 4 tahun harus TKA misalnya seperti itu. Betul, memang ada jenjangnya, tapi yang lebih enaknya gitu ya, yang lebih tepatnya lagi kita lihat kesiapan anak dan tumbuh kembangnya dia gitu. Gimana cara kita lihat dan kita tahu anak kita udah siap atau belum? Nah, ini pertanyaannya menarik banget kan Niki, karena sebenarnya kegalauan orang tua itu dilatar belakangi ya, memang tidak semua punya latar belakang pendidikan anak usia dini begitu ya. Jadi ini udah tepat nggak ya gitu, karena kayaknya di rumah tuh mandiri tapi kalau ketemu orang masih takut gitu. Di rumah dia oke nih, interaksi aman, mau baca buku, tapi pada saat trial class, dia sit in class, dia nggak mau nih gitu, ketemu sama missnya aja dia nangis. Nah, gimana ya cara melihatnya? Memang kalau mau tahu lebih dalam lagi pastinya kita harus pakai checklist lah dan lain sebagainya, tapi untuk orang tua sebenarnya bisa banget dilihat. Mulai pertama adalah dari segi bahasa dulu. Oke. Terutama untuk TK ya, ada orang tua yang anaknya belum bisa produksi suara, secara verbal komunikasinya masih sangat terbatas, tapi memaksakan untuk bisa bersekolah di TKA atau TKB tingkatan itu 4 tahun ke atas tanpa terapi. Sementara untuk anak-anak yang memang ada masalah bahasa, apalagi sudah didiagnosa, itu harus dibantu terapi begitu. Kemudian dari bahasa itu bukan yang dia berarti harus ceriwis, karena ada juga anak-anak kan yang masih pemalu. Tapi minimal dia sudah bisa mengungkapkan mau ke toilet, bisa meminta tolong, karena kan mungkin di kelas dia merasa ada sesuatu yang dia rasakan gak nyaman, tapi ketika anak belum bisa mengucapkan itu, ujungnya apa? Tantrum gitu ya, yang akhirnya dia gak mau sekolah lagi besok. Jadi berbahasa itu poin penting, kalau menurut saya ya, poin penting harus dilihat orang tua. Lihat dia kesiapan bisa, bahasa. Dia bisa gak minta tolong sama missnya gitu ya, sama gurunya di sekolah. Kemudian yang kedua adalah motoriknya.
Sudah bisa berdiri dengan stabil tidak, lompat, kemudian berlari gitu ya. Kemudian sesederhana itu kan motorik kasar. Yang paling penting lagi motorik halus itu berkaitan sama kemandirian. Udah bisa nggak ya anak 4 tahun dia buka tutup minum sendiri gitu ya. Mengenali itu botol minumnya dia atau enggak. Kemudian mungkin kalau dia bawa snack bisa nggak dia buka tempat makannya sendiri. Meskipun butuh supervisi sama gurunya dibantu sedikit tapi paling enggak dia tidak menggantungkan semua-muanya ke gurunya tersebut. Oke. Gitu. Itu untuk 4 tahun dan juga 5 tahun yang memang sudah TK gitu ya. Lalu berikutnya sosial emosional. Nah ini 2 nih aspeknya. Dia sosialisasi sama orang lain yang baru dan juga emosionalnya. Dia mau gak baris? Dia mau gak gantian mainan atau buku sama temannya? Dia mau gak belajar untuk misalnya sedang dibaca terus dia nanti dulu deh gitu ya. Atau sesederhana yang paling banyak terjadi saat ini adalah dia bisa punya empati sama temannya gitu ya. Hal-hal lainnya adalah sudah tidak merebut bareng teman, tidak mendorong misalnya karena banyak kok sekarang anak-anak 4 tahun yang belum tahu boundaries itu ya. Jadi bercanda tapi masih yang pakai fisik banget. Nah, itu di sosial emosional juga. Kita harus lihat kalau anak kita kecenderungan di rumah masih yang asal rebut gitu ya, apalagi misalkan dia sama saudaranya atau sama adenya. Nah itu PR orang tua, gimana caranya kita mengedukasi, memvalidasi supaya tidak terjadi bentrokan yang terlalu begitu ya. Memang ada istilah yang namanya juga kan anak kecil, nggak ngerti betul. Tapi ketika itu membahayakan, orang tua punya PR di situ sebelum akhirnya dia terjun ke sekolah. Seperti itu. Tadi ada kesiapan bahasa ya, Bahasa. Miss yang pertama. Kalau misalnya di rumah dia selalu berbahasa Indonesia, apakah penting kita mencari sekolah yang memang berbasis bahasa Indonesia atau nggak apa-apa yang dual language? Sebenarnya tergantung dari value keluarga. Makanya poin penting kita memilih sekolah itu adalah kita sama pasangan tuh tahu, nih anak mau kemana ya. Lalu kita sehari-hari seperti apa gitu, bahasa terutama ya. Kalau ternyata misalnya, oh ya udah deh, nanti SD-nya mau ke SD internasional gitu ya, SMP, SMA juga lanjut. Ya dari sekarang dari rumah kita boleh banget untuk membiasakan 2 bahasa atau bahkan ada juga yang 3 bahasa. Misalnya ibunya Jawa gitu ya, tapi sekelilingnya bahasa Indonesia, tapi kemudian papanya dari luar, itu ada juga seperti itu, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau di penggunaan bahasa. Yang paling penting adalah sebenarnya adalah one parents one language gitu. Jadi bukan yang dicampur-campur. Nah kendalanya di sekolah sekarang banyak yang anak itu kalau ditanya bahasa Indonesia dia nggak bisa jawab. Tapi ditanya dicampur gitu ya, ditanya bahasa Inggris dia juga nggak bisa jawab. Tapi ketika ditanya apa ini lion, nah dia tahu itu singa. Karena ada apa ini dan lion, sehari-hari mix gitu ya. Kalau untuk orang dewasa mungkin kita bisa memahami itu lebih mudah. Tapi kalau untuk anak-anak kita perlu mengajarkan bahasa yang baik itu seperti apa ya. Yang benar itu seperti apa gitu. Kalau bisa basicnya misalnya menggunakan bahasa Inggris di rumah. Tapi kemudian sekolahnya nanti menggunakan bahasa Indonesia. Otomatis akan kesulitan juga. Karena soal-soal pakai bahasa Indonesia. Bagaimana dia bisa mengerjakan kalau bahasanya saja perintahnya dia tidak paham. Jadi balik lagi ke value keluarga, diskusikan dengan pasangan, nanti ke depannya dia mau sekolah di mana. Gitu. Padahal kita berpikir mixed language itu kayak hal kecil ya, ternyata berdampak besar sekali sama anak-anak. Betul. Kalau dewasa nggak masalah, tapi kalau untuk anak-anak itu one parent one language itu lebih bijak kalau menurut saya. Oke. Nah sebelum masuk TK itu kan sekarang anak-anak ada yang namanya preschool kan. Kalau di sekolah internasional ada N1, N2. Betul. Itu kebutuhan mutlak atau enggak sih, Miss? Nah bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Kenapa iya? Kalau kebutuhan mutlak buat anak misalnya untuk masuk ke preschool adalah ketika orang tuanya tidak bisa memenuhi stimulasi. Gitu, misal orang tuanya kerja gitu ya, atau dia tinggal sama neni yang neninya juga nggak paham soal tumbuh kembang anak, jadi paling bagus dia bisa bacain buku, sisanya misalnya banyak lah neni sekarang yang main gadget gitu, yang akhirnya anaknya biar anteng dikasih gadget aja. Itu kan sayang ya, golden age anak itu jadinya terlewatkan begitu saja gitu, dan itu nggak akan terulang. Dan kalau itu terlewatkan, maka utang stimulasinya tuh akan semakin nambah lagi, semakin usia semakin nambah lagi. Nanti kelihatannya pada saat apa? SD. Oh, malah baru SD kelihatan? Iya, kelihatan baru SD. Contohnya apa yang tertinggal atau tidak? Yang tertinggal biasanya adalah misalnya dari contoh kecilnya gerak aja. Anak-anak yang tidak diberikan kebebasan untuk bergerak bertujuan gitu ya, tubuhnya tidak terlatih, dia seringnya duduk atau tiduran aja, bahkan mungkin main gadget. Akhirnya pada saat SD kesulitannya adalah dia tidak bisa duduk tenang. Sementara SD itu jamnya sudah jauh lebih lama daripada
TK atau preschool. Oh, Bisa nggak dia duduk tenang gitu ya. Kemudian maunya gerak terus. Sementara dia duduk. Oke, dia duduk tapi badannya senderan. Atau dia maunya tiduran di meja. Atau kakinya tap terus gitu. Jadi badannya benar-benar yang belum bisa dikontrol dengan baik. Karena apa? Karena motoriknya kurang terstimulasi. Oke, sama seperti baby class ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya mampu menstimulasi nggak perlu ya Miss Gak ya? perlu, karena kalau amanat dari pemerintah itu sendiri, seluruh jenjang pendidikan anak usia dini itu tidak wajib. Oke. Tapi pemerintah punya punya tujuan untuk memfasilitasi siapapun yang mau sekolah, katakanlah gitu ya, TK kah atau kegiatan bermain ya, kelompok bermain KB atau playgroup itu boleh, tapi tidak wajib. Yang wajibnya usia berapa? Yang wajib SD, SMP, SMA. Oke. Jadi kalau kita bicara pendidikan anak usia dini dari 0 sampai dengan 6 tahun, sifatnya tidak wajib, tidak mutlak. Dengan catatan orang tua bisa menstimulasi itu, bisa memberikan kebutuhannya untuk anak. Tapi jika tidak, maka diskusikan dengan pasangan, dengan keluarga baiknya seperti apa. Karena kurang bijak juga ya kalau ternyata orang tuanya tidak bisa memberikan stimulasi di rumah, tapi mengurung anaknya gitu ya, nggak ketemu sama teman atau mungkin tidak mendapatkan pengalaman yang tidak dia dapatkan di rumah. Nah itu jadinya kasihan anaknya. Oke. Kalau bicara idealnya, jadi preschool tuh usia berapa? Untuk preschool itu sebenarnya dari rentangnya ya, jenjangnya itu 2 sampai dengan 4. 2 sampai 4 tuh preschool. Nanti TK 4 ke 5 dan 5 ke 6. Oke. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang berpikir, aduh anak gue udah umur 4 tahun tapi belum sekolah apa-apa, bisa dikatakan telat atau enggak? Enggak juga, tidak bisa dikatakan telat ya. Karena ada juga kok anak yang masuk TKB-nya itu usia 5-6, jadi TKA nggak masuk, tapi langsung ke TKB 5-6 tahun, kemudian dia gap year, dia tunda SD-nya dan lanjut di TKB lagi. Jadi TKB-nya 2 kali, 2 tahun. Tapi bisa ngikutin pelajaran di TKB itu? Nah itu, dengan catatan balik lagi adalah apakah orang tuanya bisa memenuhi stimulasi atau tidak. Oke, Gitu. balik lagi di rumahnya Balik ya? lagi di rumahnya PR-nya. Makanya kalau orang tuanya dua-duanya kerja, sebenarnya pilihan anak untuk join gitu ya di preschool itu juga nggak masalah, boleh banget mana. Oke. Karena tidak semua orang tua punya pemahaman yang sama kan. Sekarang SD harus bisa calistung bukan sih kalau masuk SD? Sebenarnya nggak boleh. Oh Jadi gitu ya? ya kemarin baru banget bulan ini tuh ada Kemendikbudrismen itu mengeluarkan satu aturan lagi, tidak boleh ada tes calistung untuk syarat masuk SD. Gitu. Namun faktanya di kelas 1 pelajarannya terutama buku-buku kurikulum nasional itu sudah lumayan panjang ya kalimat-kalimatnya. Soalnya waktu itu kita sempat podcast sama Prof. Hardiono ya. Terus beliau tuh juga concern banget. Saya nggak setuju banget loh anak SD udah harus bisa calistung. Betul. Gitu. Jadi memang sebenarnya sebaiknya tidak gitu kan. Iya. Kalau di TK TKB jadi nggak ada pelajaran calistung. Lebih ke praknya, prak membaca, prak menulis dan prak matematika. Ini menarik banget karena banyak orang tua yang gini. Kenapa sih di TK itu kita belajarnya cuma prak-praknya aja, prak baca, prak tulis, prak matematika, sementara di SD anak udah harus baca panjang banget, ngerjain soal susah banget, bahkan matematika semester 2 kelas 1 itu udah mulai diagram. Diagram kita kelas berapa sih Kak? Aku nggak suka matematika. Sampai ya? Aku nggak suka. Aku jadi lupa ini semua ingatan matematika. Mungkin kalau yang kesini kelas 5 kali ya udah ada diagram. Sekarang kelas 2? Sekarang kelas 1 semester 2 sudah ada. Wow. Iya. Anak harus sudah, meskipun diagram sederhana, tapi paling tidak kalau kita tidak bekali, tidak kuatkan fondasi calistung pada saat di TK katakanlah gitu ya, bagaimana mungkin dia bisa mengikuti pelajaran gitu. Itulah mengapa kalau kita tarik lagi, sebenarnya pendidikan anak usia dini itu wajib atau enggak? Tidak wajib, tapi itu landasan untuk persiapan anak sebelum dia bertemu komunitas yang jauh lebih besar, ketemu teman-teman yang harusnya adaptabilitas dia distimulasi pada saat di TKA dan juga TKB atau di preschool, yang tidak menempuh TKA TKB, akhirnya dia proses adaptasinya itu di kelas 1. Kasihan kayak ya, numpuk di gitu situ ya? semua. Numpuk di situ semua, numpuk di kelas 1 semua. Nah, balik lagi ke pra membaca, pra menulis dan pra matematika itu sebenarnya kegiatannya bisa dilakukan pada saat anak-anak bermain di rumah. Contoh pola. Kita pakai pola ABAB. Kita tepuk deh. Ada polanya. Lalu ketemu sama warna. Merah, biru, lanjutkan Kak. Dia lanjutin, oh merah, biru gitu ya. Bahkan pakai jari atau pakai stiker dot. Sederhana, tapi itu fondasi.
Apa Oh. manfaatnya? Nggak nyambung Miss itu kebaca. Kata siapa? Pada saat membaca anak-anak akan ketemu pola. Konsonan, vokal, baju. Pola. Pola kata, pola huruf. Nanti ada pola angka juga. Gitu ya. Bahkan jauh lebih besar lagi apa? Pola kalimat SPOK nanti di kelas 2 gitu ya. Mereka akan belajar itu. Awalnya dari mana? Ya dari main. Gitu ya. Bermain bertujuan. Gitu. Jadi Dan itu materi yang bisa masih jauh. didapatkan dari rumah. Dari rumah Kalau dan kita dari bisa sekolah. mengajarkan ya? Betul. Oke. Termasuk pra menulis. Kenapa sih anak-anak kelas 1 SD gitu ya banyak orang tua yang mengeluh, aduh anaknya udah bisa baca tapi nggak mau nulis. Banyak banget kan Niki sekarang tuh masalahnya kayak gitu. Kenapa itu? Karena motorik halusnya yang kurang terstimulasi. Jadi jari-jari. Nah, bicara soal motorik halus, balik lagi. Itu kita tabung, kita investasikan sejak dini, bahkan sejak bayi. Mulai dari 10 bulan, raup, terus empati, dia belajar masukin makanan sendiri. Gitu ya, gak selalu disuapin, gak apa-apa, belepotan, gak masalah. Karena apa? Dia belajar menggerakkan jari-jarinya dia. Lalu pada saat 15 bulan, dia mulai pegang segala sesuatu yang berbentuk stick ya, baik itu krayon itu sendiri maupun misalnya sendok, dia gesek-gesek seperti itu bagian dari motorik halus. Naik lagi ke 2 tahun, kalau kita bantu stimulasi terus, maka nanti pegangannya sudah seperti ini. Lalu lanjut lagi ke 2,5, pegangannya sudah seperti ini. Dia senang colok-colok sesuatu, pencet-pencet semua tombol, ya stop kontak dan lain sebagainya. Punya kamera, minta dipencet kameranya sama papanya gitu ya. Itu motorik halus, gitu distimulasi. Dan matangnya mulainya itu dari bahu dulu. Makanya anak-anak usia 18 bulan, 2 tahun tuh kalau mewarnai gini, gerakannya panjang, lebar. Senangnya apa? Coret-coret tembok, coret-coret lantai. Nggak bisa dia dikasih buku yang kecil. Gitu. Nanti kalau kita simulasi, dorong, tarik, manjat, ototnya kuat, dia turun ke lengannya dia. Nah, gerakannya sudah apa? Gini doang. Kalau diajak mewarnai 2 tahun udah bisa gitu ya. Gerakannya jadi bukan yang satu bahu seperti ini. Gitu. Stimulasi lagi, ajak peras pakaian, lap meja, tuang air minum sendiri. Akhirnya dari lengan dia turun lagi ke pergerakan tangan. Bermanuver, karena menulis kan nggak gini ya, tapi gerakannya kan di jari dan di pergelangan tangan. Gitu, baru nanti ke jari-jari. Motorik halus dari atas turunnya sampai bawah. Nah, sementara faktanya sekarang anak-anak jarang ya mainnya jari doang, gadget misalnya. Jadi kurang gerak. Akhirnya pada saat kelas 1 nulis malas. Gede kecil, ada yang terlalu tipis tulisannya, ada juga justru yang terlalu kuat pegang pensilnya akhirnya sampai patah atau sobek bukunya gitu ya. Dia tidak bisa mengendalikan itu. Jadi sebenarnya banyak aspek-aspek non akademis yang sebenarnya lebih penting untuk dikejar daripada calistung itu sendiri. Betul. Jadi selain motorik halus, apalagi aspek-aspek non akademis itu? Ya kalau teman-teman cari gitu ya di website yang dikeluarkan oleh pemerintah itu ada yang namanya STTPA. Jadi dia tuh checklist tumbuh kembang anak berdasarkan usia. Mulai dari 0 ke 2 tahun, 0 3 bulan, 3 ke 6 bulan. Di sana ada listnya. Anak 3 bulan itu harus bisa apa sih gitu. Teman-teman bisa unduh itu gratis gitu ya. Bisa dipakai di rumah. Kemudian 2 ke 3 tahun, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Jadi 0 sampai 6 tahun itu disediakan pemerintah. Kita bisa gunakan itu. Nah mulai dari bahasa, kognitif gitu ya. Kemudian tadi motorik kasar, motorik halus, sosial emosional, agama juga dan seni di dalamnya. Karena kognitif juga bukan yang anak bisa menjelaskan sesuatu nih untuk anak usia dini, tidak seperti itu. Sesederhana dia tertarik untuk berbaur sama temannya. Sesederhana dia tertarik untuk ikut berdiskusi, apalagi usia 4 tahun tuh anak-anak senang banget tanya, kenapa ya? Mengapa ya? Gimana ya? Kok bisa gitu? Nah ketika anak kita belum tertarik untuk bertanya atau berdiskusi lebih lanjut hal-hal sederhana di usia 4 tahun itu juga kita harus cari tahu kenapa ya, harus observasi. Mungkin kita yang jarang ngobrol sama anak, mungkin juga jarang dibacain buku, sehingga rasa ingin taunya berbeda gitu dengan anak-anak seusianya. Gitu. Miss Desri kan seorang Montessori educator ya. Betul. Dan sekarang tuh kurikulum di sekolah tuh
banyak sekali. Ada yang konvensional, Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, dan lain-lain. Boleh nggak dijelasin secara singkat aja, itu maksudnya apa sih, kok namanya aneh-aneh gitu sekarang? Ya, kalau dari luar biasanya diambil dari nama kota yang memang pendidikan tersebut berasal dari situ. Ada juga yang dari pencetusnya, salah satunya kan Montessori. Montessori itu kan dari Dr. Maria Montessori dari Italia gitu ya. Yang secara sederhana itu adalah pendekatan pendidikan untuk anak-anak bahkan sampai dewasa juga bisa. Tapi fokusnya adalah pada kemandirian. Kemudian juga kita fokus dan percaya bahwa setiap anak itu unik. Startnya itu beda-beda. Jadi nggak bisa satu materi diberikan, kalau di sekolah ya, satu materi diberikan dan sama semua anak tahapannya sama gitu ya. Kalau anak bisa ngitung si A sampai 5, yang lain juga harus bisa sampai 5. Nah, kalau di Montessori tidak seperti itu. Kita percaya setiap anak itu unik. Jadi ada yang cepat, ada yang mungkin butuh proses lebih lama, kita hargai itu prosesnya. Jadi dalam satu kelas anak bisa beda-beda itunya, Ya, tingkatannya? betul. Bisa beda-beda tingkatannya sesuai dengan tadi startnya dari mana dulu. Kemudian yang paling menonjol adalah di material yang digunakan. Karena Montessori itu konkret, terutama untuk anak usia dini 0 sampai 6 tahun itu mereka dari teori perkembangan kognitif yaitu masih butuh sesuatu yang nyata, yang bisa dia sentuh, yang bisa dia bolak-balik, bongkar pasang, dia bisa lihat, bahkan dia bisa cium aromanya gitu ya. Jadi kegiatan di kelas meskipun judulnya sekolah Montessori tapi bukan yang ada buku, bukan yang ada latihan-latihan di kertas gitu ya, worksheet, tidak seperti itu. Semuanya tuh hands on learning. Ya, sesuai dengan memang anak itu minatnya di situ. Kalau itu Montessori. Ya. Kalau yang lainnya? Kalau yang lainnya seperti misalnya Reggio atau Waldorf itu biasanya ada yang ke seni atau ada yang ke alam seperti itu. Jadi memang beda-beda. Kalau saya pribadi karena saya mendalami Montessori, jadi dilihat Montessori itu apakah bisa diterapkan di rumah ataukah bisa diterapkan di sekolah. Dan kalau bisa sebenarnya antara rumah dan sekolah itu saling nyambung supaya tumbuh kembang anak tuh selaras gitu ya. Mungkin Miss Desri ada tips nggak gimana caranya sih kita memilih kurikulum sekolah yang sesuai dengan karakter anak-anak kita? Boleh ya. Kalau untuk gimana ya caranya supaya kita mendapatkan sekolah yang tepat sama karakter, sama minatnya anak. Nah, yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus tahu dulu anak kita itu tadi satu minatnya di mana ya. Gitu ya. Kemudian tipikalnya seperti apa? Ada yang temperamennya itu kan dia easy, yang emang gampang banget beradaptasi dan suka banget ketemu sama orang. Ada juga yang lumayan tengah-tengah nih, dia nggak gampang banget tapi dia juga nggak sulit-sulit sekali gitu ya. Ada juga yang cukup sulit sehingga butuh waktu yang lama ketika dia join di sekolah, harus ditemenin sama mamanya gitu ya. Mungkin 1 bulan bahkan lebih dari itu. Nah, kita harus lihat dulu anak kita di mana nih, temperamen yang mana nih, kemudian minatnya seperti apa. Lalu yang kedua adalah kurikulumnya. Kita harus lihat dulu, mungkin survei gitu ya dari sekolah A, sekolah B ini pakai kurikulumnya apa ya. Ketika misalnya tadi Montessori itu ke konkret, ada aparatus atau materi yang digunakan. Kita lihat anak kita suka enggak untuk melakukan itu. Minatnya cocok enggak di sana. Atau ada anak yang sukanya di alam. Nah, kita mungkin bisa pilih sekolah alam. Atau kurikulum yang memang banyak melibatkan alam gitu ya, di anak-anak eksperimen-eksperimen tapi balik lagi ke alam misalnya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah lihat lagi selain tadi kurikulum, minat anak, yang lainnya kita harus lihat juga dari rasio siswa, misalnya guru sama siswa itu seimbang atau tidak. Kemudian suasana kelas sekolahnya. Biasanya kalau saya melihat sebagai orang tua gitu ya, ketika datang ke sekolah saya lihat itu papan hasil kerja siswa. Gitu, yang dipajang sama sekolah atau sama gurunya. Kalau sekolah itu memasang semuanya gitu ya, dia display semua hasil karya siswa, mau itu yang coret-coret, mau itu yang bagus dia pasang, berarti sekolah itu menghargai proses, bukan hanya hasil. Nah, itu jadi satu nilai plus sih kalau saya pribadi gitu ya. Tapi kalau yang dipasang hanya yang bagus-bagus saja, sementara yang kurang bagus mereka simpan, kita bisa tanyakan itu, konfirmasi kenapa tidak dipasang di kelas gitu. Karena kan anak-anak seneng ya ketika satu kelas karyanya dipasang, kemudian dia merasa engage sama kelas itu, ada karyaku di sana. Tapi ketika gurunya sendiri memilih untuk tidak memasang hasil karya salah satu atau salah 2 siswa, bagaimana perasaannya? Nah, sederhana banget ya ketika kita survei ke tempat, kita lihat itu. Gitu. Jadi
minat anak seperti apa, karakter anak seperti apa, value keluarga juga sama. Mungkin ada yang lebih ke seni, mungkin ada yang lebih ke agama. Akhirnya itu kan yang menjadi kecondongan kita, ya udah deh kita pilihnya sekolah yang berbasis agama gitu. Atau mungkin yang tadi international school misalnya karena memang concern nggak tinggal di sini gitu ya. Nanti mungkin SMP-nya mau pindah langsung nih. Itu juga kan jadi salah satu referensi untuk orang tua. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi datang survei sekolah atau lagi ada open house sekolah, pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sebaiknya kita tanyakan ke sekolah tersebut? Oke, pertanyaan yang pasti kurikulum. Kurikulumnya pakai apa nih? Nasional kah gitu ya? Atau internasional kah? Atau mix misalnya seperti itu. Kemudian tadi rasio guru dan siswa. Lalu yang kedua fasilitas. Fasilitas juga penting, bukan hanya terlihat mewahnya, tapi lebih ke apakah toiletnya gitu ya, bersih atau enggak. Kemudian mungkin sarana ibadahnya ada tidak. Kemudian perpustakaannya kita tanya juga buku yang dipakai itu yang seperti apa. Karena ada juga sekolah yang katanya bagus tapi bukunya pada saat sudah daftar kurang oke gitu, bacaan-bacaannya tidak memantik rasa penasaran siswa, sehingga kita sebagai orang tua PR lagi ya harus cari buku-buku rekomendasi lain untuk memperkaya wawasan anak, knowledge anak di rumah. Fasilitas itu juga penting ya kita. Iya, fasilitas juga penting, betul. Kemudian cara belajarnya, metodenya seperti apa. Nah, di kelas kalau kita berkesempatan untuk lihat kelasnya itu juga jadi satu nilai plus. Kenapa? Karena kita akan lihat susunan kursi itu gimana sih gitu. Kalau untuk di TK sebaiknya bisa dipindah-pindah. Jadi bukan yang satu kelas tuh penuh kursi semua gitu ya, atau penuh ada lemari, ada meja besar, ada belum lagi meja guru misalnya, gurunya 2, mejanya misalkan 2, jadi sempit. Sementara anak-anak usia 3, 4, 5, 6 itu ruang geraknya tuh butuh yang lumayan cukup luas. Gitu. Sehingga ketika kita datang ke kelas, bisa nggak ini untuk mengakomodir kebutuhan geraknya anak-anak. Lalu yang berikutnya adalah mungkin ini agak keluar dari apa yang biasa ditanyakan, tapi menurut saya ini penting, adalah faktor bullying ya. Meskipun sekolah itu memastikan kurikulum bagus, kemudian ada psikolog dan sebagainya, mungkin sebelum masuk sekolah juga ada tes untuk siswanya, tapi kadang-kadang ada aja gitu tiap tahun misalkan kasus-kasus yang ya namanya anak-anak gitu ya, ada kasus bullying, tidak bisa terelakkan, tapi kita tanya solusinya apa? Langkahnya apa yang dilakukan sekolah? Gitu, itu yang paling penting. Ketika terjadi bullying, apakah dia hanya mengurus korbannya saja, tapi si pelakunya juga tidak diberikan edukasi gitu ya, orang tuanya juga kita tidak undang untuk sama-sama menilai apakah ini termasuk bullying yang bisa dimaafkan, tinggal diedukasi saja anaknya, atau sudah level yang cukup berat. Karena kan Kadiki juga tahu ya sekarang berita-berita kan meskipun anaknya masih di bawah ya 7-8 tahun gitu ya, tapi kenakalannya ada juga yang kok kayaknya di luar usianya. Nah itu penting sekali untuk ditanyakan gimana respon sekolah menangani hal-hal tersebut seperti itu. Karena sebenarnya milih sekolah tuh lumayan menyeramkan dan menyenangkan at the same time ya. Karena anak akan spend lebih banyak waktu di sekolah daripada di rumah pada saat sudah mulai sekolah. Jadi harus banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan. Nah ini juga sering jadi tantangan nih ketika anak-anak baru sekolah, apalagi seumuran Isa sekarang ini usia preschool, setiap berangkat sekolah nangis, berpisah sama orang tuanya nangis. Apakah itu tanda-tanda ini anak sebenarnya belum siap sekolah atau sebenarnya wajar atau enggak sih? Kalau untuk perpisahan itu ada namanya separation anxiety yang biasa itu muncul 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan atau pada saat 4 tahun muncul lagi. Nah, untuk separation anxiety itu wajar muncul di anak-anak. Yang menjadi nggak wajar ketika dia benar-benar tantrum lebih dari 30 menit. Pada saat sudah berpisah itu? Iya, dan hampir terjadi setiap kali dia sekolah gitu. Jadi hari ini gitu, sampai bahkan udah sebulan masih seperti itu. Nah itu bisa jadi anaknya memang belum siap gitu. Atau dia gak nyaman di lingkungan itu gitu ya. Karena kadang-kadang menurut kita kayaknya anaknya aktif nih, aku masukin dia ke sekolah yang memang play based gitu ya, bener-bener yang bermain terus fisik gitu ya pakainya. Tapi ternyata anaknya jadi moodnya berubah, kemudian yang biasanya ceria jadi nggak ceria, atau kok jadinya lebih sensitif gitu ya. Pada saat ditanya kakak tadi main apa di sekolah, nggak tahu, lupa. Nah kan ada perubahan emosi tuh sama anak. Nah kita juga harus observasi apakah kegiatannya yang terlalu panjang, misalnya sampai 5 jam gitu untuk anak usia 5 tahun gitu ya, atau kegiatan yang terlalu padat, atau jumlah siswanya yang terlalu banyak sehingga overstimulasi ya, pendengarannya dia ramai gitu ya, kemudian penglihatan juga dia lihat terlalu banyak orang, seperti itu kita lihat
ya, apakah ada faktor-faktor lain. Tapi kalau misalnya enggak kayaknya lingkungannya aman, jumlah siswa juga aman, guru-gurunya juga aman gitu ya, kemudian kegiatan dan jam sekolahnya pun aman, bahkan seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, jadi nggak akan terlalu capek. Nah, kita lihatnya di anaknya, oh mungkin dia belum siap, Oke. gitu yang Jadi kalau pertama. nangisnya itu 30 menit setiap hari, Iya, lebih dari leb 30 menit terutama ya. atau Mhm, 1 bulan lebih, itu berarti kita harus mhm, evaluasi ya. iya, Kalau nggak cocok mungkin pindahin atau mhm. memang belum belum siap sekolah. Belum siap sekolah. Jadi PR-nya ya sudah kita bangun trust dulu sama anak. Bahkan Aha. sebenarnya nggak harus nunggu 1 bulan ya. Kalau seminggu 3 kali, di 2 pekan 3 pekan aja kan sudah mulai kelihatan kenapa ya kok setiap Mhm, sekolah nangis terus, mhm, apalagi sampai tantrum terus gitu ya. mhm. Nah, kita bisa lihat lagi anaknya seperti apa. Bahkan kalau anaknya sudah bisa interaksi enak, kita bisa ngobrol kenapa seperti Mhm, itu. mhm. Gitu. Kalau nangis-nangis perpisahan itu biasa lah ya, Masih itu wajar, masih wajar. masa-masa transisi adaptasi gitu doang Mhm, kali ya, mhm. Miss? Nah, itulah makanya kalau anaknya sudah mulai terbiasa sekolah di preschool atau di TK, dia kan sudah terlatih ya Iya. untuk berpisah dengan orang tua. Jadi pada saat SD dia nggak kaget. Dan untuk anak-anak yang sama sekali tidak menjalani itu, langsung masuk SD, dia mungkin, nah itu dia masa adaptasinya jadi di kelas 1 gitu. Dia terkejut. Mhm. Apalagi dengan jumlah teman yang jauh lebih banyak ya. Akan, ya Agak kasihan sih susah ya. anaknya. Mhm. Jadi kalau misalnya anak aku mau sekolah terus berpisah, nangis sebentar gitu. Mhm. Gimana sih kita sebagai orang tua, menghadapi anak yang sedang mengalami adaptasi itu? Mhm. Oke, untuk anak Membantunya gimana? membantunya ya Mhm, pasti harus validasi lagi nih. Misalnya, kita sampaikan bahwa ini nggak lama gitu ya, oke. sekolahnya nggak lama, nanti juga kita akan pulang lagi, akan bertemu. Kemudian yang kedua, kita mungkin bisa dampingi untuk dia bisa bertemu sama teman yang nyaman. Boleh nggak sih didampingi di sekolahnya gitu ya? Mmm, Oh boleh, yang penting misalnya ditunggunya di depan kelas. mhm, Jadi ketika anak merasa takut nggak nyaman, dia akan tengok kanan tengok kiri, tapi oh iya mamaku ada di sana gitu ya. Nanti perpisahannya sedikit-sedikit, pelan-pelan mhm, aja, mungkin dari depan sekolah nanti ke depan kelas jadi ke depan sekolah sampai akhirnya benar-benar bisa ditinggal gitu. oke. Nah, kalau dari segi Montessori itu tuh sebenarnya bisa distimulasi sejak bayi. Oh ya? Iya, gitu ya. Ada yang namanya coin box atau ball box yang dia dimasukin terus nanti dia akan keluar. Nah, itu tuh bisa menstimulasi si separation anxiety. Jadi ketika bolanya dia sentuh, dia pegang, dia lihat oh bolanya ada di tanganku. Tapi ketika bolanya dimasukkan ke dalam laci, drawer, dia hilang bolanya. Dia akan cari. Ketika dia tarik dia akan sadar, oh ternyata bolanya ada di situ atau koinnya ada di situ. Sehingga secara nggak langsung kognitifnya dia gitu, dia berpikir, dia punya pemahaman benda yang ada di tanganku dan hilang itu bukan berarti dia menghilang selamanya, tapi dia berpindah ke tempat yang lain Mmm, gitu. Dia mengasosiasikan itu nanti ke mamanya. Kalau mama nggak ada di kamar, oh mungkin mama pindah ke ruang sebelah, ke ruang keluarga. Jadi aku nggak harus nangis dan aku nggak harus tantrum. mhm. Tanpa harus dijelaskan secara verbal, dengan stimulasi seperti itu dia bisa memahami Usia gitu. berapa kita bisa mengajarkan hal itu? 6 bulan sudah bisa. Oke, Selama dia sudah bisa meraup, misalkan sambil tummy time, kita kasih gitu ya stimulasi di situ, ajak. Ambil bendanya dia masukkan ke drawernya dia. mhm. Atau, Miss kalau misalnya nggak harus beli, bisa nggak Montessori? Bisa. Pakai bantal, pakai selimut. Ciluk, pada saat kita tutup pakai selimut, anak, mama hilang. Kemana ya mamaku? Tapi kita buka lagi selimutnya, ternyata mama ada. Cuman ketutup selimut aja gitu. Semudah Sebenarnya permainan Cilukba itu ya? iya. Jadi ciluk bayi itu kan kita menganggap, aduh ya ampun itu jadul banget ya. Yes, mhm, Nenek moyang kita gitu ya yang mhm, ngajarin. Tapi ternyata filosofinya besar sekali gitu, mmm, sangat berdampak untuk anak-anak. Ciluk bahkan untuk anak-anak yang benar-benar tidak bisa ditinggal orang tua, ajakin deh main petak umpet gitu. mhm, Dia menghilang, dia temukan, dia menghilang, dia temukan. oke. Jadi kalau stimulasi terbaik untuk anak sebelum masuk sekolah yang mudah dilakukan di rumah itu apa aja, Miss? Libatkan di kegiatan sehari-hari. Oke, Mulai dari bangun tidur. Yuk kita bangun tidur, dibiasakan beresin tempat tidur. Tapi bukan anaknya yang harus beresin tempat tidur. mhm, Karena satu bukan kewajibannya dia. Dua juga nanti anaknya merasa kenapa aku diperintah. Tapi bareng-bareng. Apa yang bisa dia lakuin? Bawain bantal aja. Ya udah it's okay, thank you. Gitu ya, kita ucapkan terima kasih, simpan bantalnya di situ. Abis itu apa? Mandi misalnya. Mandi juga bagian dari practical life. Anak-anak belajar gosok gigi. Kita supervisi, kita cek giginya bersih atau enggak. Tapi kita kasih kesempatan dia untuk belajar gosok gigi. Ada genggaman yang dia latih. Dia pegang sikat giginya, dia gosok kanan, kiri. Ototnya bergerak.
stimulasi juga. Setelah itu shampooan gitu ya, dia angkat, dia remes-remes, jarinya motorik halus. Dia remes-remes lagi gitu ya. Dia pencet botolnya mungkin ya, atau pumpnya dia pencet lagi, itu juga sama motorik. Setelah itu sarapan, selai roti, yuk belepotan iya ya, capek lagi beresin iya. Tapi ya sudahlah, tidak terulang lagi kok. Oh nanti terulang di anak kedua, tapi kan beda orangnya. Ya, jadi repot sedikit ya nggak apa-apa. Gitu. Itu sebenarnya investasi buat masa depan mereka tanpa harus beli mainan atau beli sesuatu untuk menstimulasi. Kalau ada budget silahkan. Tapi kalau enggak, itu tidak menjadi alasan untuk orang tua untuk berhenti memberikan stimulasi, memenuhi kebutuhan anak. Semudah dengan melakukan aktivitas di rumah ya? Betul. Gosok meja, tangannya gerak. Lalu pada saat gosok meja, dia membentuk huruf apa sih? Mirip seperti apa? Angka 1, pra matematika. Dia membentuk seperti huruf I, pra membaca. Pada saat nanti dia belajar baca, oh iya kok mirip ya gerakannya. Atau semprot kaca terus dia tulis, oh iya aku ingat dulu pernah ya bikin tulisan seperti ini. Gitu. Oke, ini sebelum menuju ke pertanyaan Instagram. Jadi kalau misalnya Miss Desri boleh pilih satu prinsip penting yang akan Miss Desri pegang untuk menyiapkan anak sekolah, prinsip penting itu apa? Prinsip pentingnya ya, satu adalah kita harus percaya dulu sama anak bahwa dia bisa melakukannya, karena percuma kalau kita masukin anak sekolah tapi intervensinya terlalu jauh. Misalnya kita ada di situ gitu ya, terutama untuk anak usia 2-3 tahun yang boleh didampingi satu orang tua biasanya. Terus anaknya lagi belajar tapi kita juga itu ke sana, ini ke sini, ini salah, bukan seperti itu. Jadi di satu area belajar itu ada 2 ratu, ada missnya, ada orang tuanya, anak bingung. Jadi prinsipnya kita harus percaya dulu sama anak. Gitu ya, bisa nggak dia melalui itu, kasih kesempatan dia untuk melakukan. Oh ternyata dia nggak bisa nih, yuk kita istirahat dulu, kita observasi, kita lihat lagi anaknya, apakah ini beneran nggak bisa atau belum bisa. Kalau nggak bisa berarti PR kita orang tua, tapi kalau belum bisa by proses. Baru juga pertemuan kedua wajar dong nggak bisa gitu ya. Nanti setelah pertemuan keempat, kita aja kalau kerja kan training itu kan 3 bulan paling sedikit, masa anak-anak sebulan harus udah bisa kenal semua temannya sama gurunya gitu, harus bisa berinteraksi, ya kan butuh proses. Gitu. Percaya itu ya? Percaya sama anak. Ini ada beberapa Instagram question yang mau aku tanyain ke Miss Desri. Yang pertama dari @safrina. Apakah ada plus dan minusnya homeschooling? Nah ini menarik banget. Tidak semua orang tua punya akses ke sekolah yang bagus, terutama di daerah gitu ya, akhirnya memutuskan untuk homeschooling. Kalau untuk positif dan juga negatifnya, saya jawab ke positifnya dulu. Positifnya adalah kita bisa menentukan kurikulum sesuai dengan value keluarga sendiri. Jadi tidak terikat mau kurikulumnya nasional, kurikulumnya Cambridge, IB. Kalau orang tuanya paham ya terapkan aja di rumah, nggak apa-apa. Buku kita bisa adaptasi dari buku manapun, pakai buku apapun kita bisa paparkan ke anak-anak. Kurikulum itu enak banget di homeschooling gitu ya. Kemudian yang berikutnya sesuai dengan minat anak. Nah, minat dan bakat itu berbeda. Kalau minat anak itu biasanya sudah mulai kelihatan di usia-usia kecil gitu ya. Tapi kalau bakat kan belum. Dengan minat itu meskipun anak usia 5-6 tahun minatnya biasanya masih berubah-ubah. Mamanya kesini oh ikut senang, papanya kesini oh ikut senang juga. Tapi biasanya ada hal-hal tertentu yang memang dia bisa bertahan lama banget dengan satu kegiatan itu. Karena sesuai dengan minatnya. Nah kita pada saat homeschooling bisa memfasilitasi itu. Oke, oh dia minatnya ke catur, ya sudah kita bisa ikut komunitas caturnya, kita bisa ikut mungkin les caturnya bahkan gitu ya. Kita bisa pilih sendiri. Gitu. Interaksi sosial terbatas nggak? Tergantung lagi. Sebenarnya kan homeschooling itu bukan berarti anaknya yang diem aja di rumah. Kita bisa loh panggil guru private ke rumah, jadi kenalan sama orang baru lagi. Kita bisa loh join komunitas yang dimana anak-anak itu bisa berinteraksi. Bahkan sekarang itu ada komunitas homeschooling, jadi saling berinteraksi. Bisa play date gitu ya? Kebutuhan anaknya, oh anaknya sudah bisa ini usia 5 tahun misalnya, harusnya seperti apa sih, idealnya seperti apa sih, itu bisa di saling sharing antara orang tua. Untuk anak-anak usia SD nanti ada komunitasnya untuk anak usia di SD. Oh sekarang gitu. Ada kayak gitu ya? Karena kan nanti ada dokumentasi ya, misalnya anaknya belajar apa atau eksperimen apa, atau misalnya pada saat berkebun gitu ya, atau dia punya prakarya tertentu, nah itu didokumentasikan
gitu. Oke. Untuk homeschooling seperti itu. Tapi kalau negatifnya mungkin saya nggak bisa bilang negatif, karena kalau pendidikan itu nggak ada positif negatif, ya nggak ada negatif lebih tepatnya. Karena kalau tujuannya untuk baik pasti nggak ada negatifnya, kecuali di luar jalur pendidikan, nah itu pasti ada negatifnya. Tapi kalau homeschooling mungkin sisi yang kurangnya gitu ya, sisi yang kurangnya adalah ketika itu tidak sesuai dengan minat anak. Contoh, karena kita orang tua tidak menemukan sekolah yang cocok di kota kita, akhirnya kita memilih homeschooling. Tapi ternyata anaknya tuh humanis gitu ya, dia suka banget ketemu sama teman-teman, dia suka banget kerja sama orang, bantu orang. Itu kan pasti dia akan lumayan PR ya buat anaknya. Dia nggak ketemu sama teman-teman, sama dia ketemu sama teman-teman, pasti semangat belajarnya berbeda. Itu sih menurut saya. Karena dulu anak pertama juga saya homeschooling untuk TK-nya gitu ya. Kemudian kendalanya adalah karena homeschooling itu butuh komitmen dari orang tua. Kalau ibu aja itu kita bisa overwhelm juga. Gitu, harus dibantu sama harus dibantu sama suaminya gitu ya, sama papahnya. Kita juga harus punya waktu, dedikasikan waktu untuk anak, kapan kita bisa dampingi. Oh enggak, homeschooling kan anaknya baca terus nanti dia elaborasi sendiri. Tapi kalau untuk anak usia SD belum bisa. Bahkan di tahapan pedagogi sampai Gogi aja baru SMA malah baru mahasiswa yang bisa belajar sendiri. Gitu ya. Tapi kalau untuk SD ya tetap harus kita dampingi. Meskipun itu homeschooling, ya kita pantik dengan pertanyaan, diskusi. Jadi kalau untuk orang tua yang oke, aku siap belajar lagi, oke, aku siap punya waktu, aku dedikasikan buat anak, oke, pasanganku dan aku sudah satu kata gitu ya, satu visi satu misi, ya boleh coba homeschooling. Ya bener lagi, aku inget banget waktu SD tuh aku selalu didampingi belajar sama mamaku. Pas SMP udah mulai dilepas, udah mulai susah loh belajarnya. Ya, usia-usia di bawah 12, 15 tahun tuh masih butuh pendampingan. Oke. Supaya on the track ya. Karena kan kalau bicara dari perkembangan kognitifnya aja belum maksimal ya. Si thinking brainnya itu, si prefrontal cortex itu kan sampai usia 20-25 tahunan. Jadi kalau 15 tahun udah kita lepas, ya dia nggak tahu nih guideline-nya tuh kemana ya, arahnya mau kemana ya. Mungkin dia bisa belajar hari-hari, bisa baca buku, ngerjain soal. Tapi untuk kedepannya dia harus ngapain, nah itu kan harus dibantu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari @Sita Amelia. Halo Kak, untuk ekonomi menengah ke bawah seperti kami, dengan memiliki satu anak laki-laki, sebaiknya disekolahkan PAUD atau kami panggilkan guru kursus sensori sebulan 8 kali pertemuan? Lengkap sekali pertanyaannya. Lebih baik yang mana? Usia anak saya 3 tahun. Oke, ini sebenarnya berbeda ya antara PAUD sekolah gitu ya, lingkungannya pendidikan anak usia dini dengan sensori yang dia datang ke rumah. Lagi-lagi kita lihat kebutuhan anaknya di mana. Gitu, misal kayaknya anakku ada kurang nih di sensorinya dan memang dia lagi terapi sensori integrasi misalnya. Berarti kan kebutuhannya oke, masuk nih di privat sensori yang sebulan 8 kali. Itu pun tetap harus dibantu orang tua, karena kalau hanya 8 kali aja ya pasti nggak akan optimal. Tetap misalnya pertemuan pertama kegiatannya apa, minta PR ya ke gurunya supaya orang tua bisa lakukan di rumah, repetisi lagi, atau opsi lainnya apa ya sebagai pengganti kegiatan yang pertama tadi. Kemudian kenapa sih bedanya sensori kelas yang private tadi sama si PAUD? Kalau saya terutama tadi mungkin yang bisa digarisbawahi ekonomi gitu ya, pastinya beda lah biayanya. Kalau saya lebih mengajarkan di PAUD ya berarti gitu, karena satu lingkungannya berbeda. Rumah dan juga sekolah. Jadi lebih kaya. 2, pada saat dari rumah ke sekolah aja dia mungkin berangkat, entah itu naik sepeda, entah itu naik motor misalnya, entah itu jalan kaki, dia punya pengalaman baru. Dan jalan kaki itu bagus banget untuk memantik produksi hormon happy-nya anak. Mungkin pada saat dia bangun tidur gitu ya, udah bete, ingat aduh aku mau sekolah, terus kita ajak jalan kaki, hormon happy-nya terproduksi, dia jadi happy gitu ya. Jalan kaki? Iya. Tapi harus outdoor? Harus outdoor. Gak bisa jalan di mall gitu, gak bisa? Bisa sih. Cuma kalau di luar, di outdoor, di alam, dia lihat burung, dia lihat yang warna hijau daun, lebih alami gitu ya. Kemudian dia dengar suara-suara. Ada gak sih suara burung yang sampai sakit banget di telinga, terutama di alam, di ini ya dekat-dekat rumah kan enggak ya. Enggak ada. Suara angin, kena daun, ataupun ada suara motor juga enggak yang ngikutin anak terus kan. Pasti ada hilangnya, ada datang kendaraan lagi, hilang lagi suaranya. Itu kan salah satu stimulasi juga untuk area auditori. Bagaimana anak bisa memproses.
dia lagi jalan, kedengeran suara burung. Tapi kita lagi ngobrol, tiba-tiba dia mendengar suara burung, lalu dia ajak orang tua kita gitu ya untuk ngobrol, itu suara apa, burung apa namanya, dan sebagainya. Kita akhirnya berdiskusi sepanjang jalan. Kalau di mall ya itu bisa juga, Ya, stimulasi ibunya aja kayaknya kalau di mall. Aku tapi tuh kan selalu suaranya ya berharap kan Niki ya. aku selalu berharap tuh Jakarta tuh bisa seenak itu untuk bawa anak-anak jalan outdoor loh. Soalnya kalau di Jakarta jalan anak keluar tuh kayak ada polusinya Iya, lah, betul, habis itu betul, mau betul. trotoar kadang-kadang trotoarnya tidak terorganize dengan baik gitu-gitu. Jadi ya paling di taman halaman rumah aja kali ya. Ya makanya sekarang banyak banget orang tua yang punya cita-cita ngumpulin uang sebanyak-banyaknya habis itu pensiun kita ke desa. Gitu ya. Good idea. Karena ya itu kebutuhan. Tidak hanya anak-anak, sebenarnya kita orang tua juga butuh itu. Kita udah sibuk mikirin kerjaan, mikirin apa-apa. Meskipun dia nggak kerja, ibu rumah tangga, pagi udah masak, belum dimakan kita udah mikirin nanti sore masak apa ya buat anak. Iya. Besok masak apa ya? Itu kan pusing banget ya. Gak cuma mikirin sekolah, mikirin makan aja kan pusing banget. Terus kita ajak jalan, anak-anak kita juga ikut jalan. Hormon happy kita juga ikut terproduksi. Terus tadi Miss Desri juga bilang grounding tuh juga bagus banget ya? Ya, grounding juga bagus banget. Jadi untuk anak-anak, ya syukur-syukur di rumahnya kita bisa fasilitasi. Ada taman yang memang langsung connect ke tanah gitu ya, atau ke rumput. Itu bagus banget. Tiap hari dia lakukan itu. Untuk emosi dia bagus, untuk fokus dia bagus, untuk makan juga bagus. Ya, beberapa stimulasi untuk anak-anak yang memang ada masalah di makan, naik turun, GTM dan sebagainya, biasanya selain di sensori pakai tangan, grounding juga dianjurkan. Tapi harus rumput beneran ya? Rumput beneran. Nggak bisa rumput bohongan ya? Karena beda teksturnya. Rumput bohongan aku di playground nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau rumput di playground mungkin stimulasi bisa, tapi berbeda sama grounding itu sama ya? si grounding itu. Bahkan rumputnya aja, coba deh Kak Niki cobain nanti ya, habis ini kita grounding nih. Rumput yang asli itu tuh biasanya lebih tajam. Tapi suhunya beda. Kalau yang rumput yang bohongan gitu ya, yang di playground itu kan mengikuti suhu ruangan. Kalau ruangannya hangat dia ikutan hangat. Kalau ruangannya mungkin ber-AC gitu ya, dia juga akan ikutan lebih sejuk. Tapi kalau rumput asli dia kan menyesuaikan alam. Iya, benar-benar. Ada katakan kalau pagi ada embun misalnya, dia juga bisa merasakan itu. Suhunya beda, teksturnya beda, ketajaman rumputnya beda. Karena ada kan anak-anak yang gak mau sama sekali menginjak rumput gitu. Tapi di rumput yang sintetis dia mau, tapi di rumput yang asli gak mau karena tadi ketajamannya kan beda-beda. Si rumput itu teksturnya beda-beda. Mulai besok harus grounding setiap hari untuk ibu dan anak-anaknya. Ya 15 menit cukup kan Niki sehari? 15 menit ya, Iya, cukup. Siap. Ini last question dari aku nih. Apa yang ingin Miss Desri sampaikan mungkin kepada ibu-ibu dan orang tua lainnya yang sedang FOMO? Ini anak gue belum sekolah, sementara anak tetangga udah bisa ini, udah bisa itu. Padahal kan setiap anak tuh punya timeline-nya masing-masing gitu. Jadi apa yang ingin Miss Desri sampaikan? Yang pertama, jangan berlomba. Kita menyadari ya, biaya sekolah sekarang itu makin hari makin tahun makin pusing banget lihat harga sekolah. Iya kan, mau bilang mahal saya takut dosa, nggak bilang mahal tapi ya memang begitu kenyataannya, naik terus. Akhirnya ada satu tren di mana kalau sekolah mahal udah pasti bagus. Ada tren seperti itu ya di kalangan ibu-ibu. Dan yang tidak memilih sekolah bagus atau dengan SPP yang murah dikatakan yang, aduh kamu nggak bisa ngasih yang terbaik buat anakmu deh. Ada tren-tren yang seperti itu. Jadi pesan saya adalah jangan berlomba. Gitu. Lagi-lagi peran kita maksimalkan sebagai orang tua. Apa sih yang bisa kita lakukan? Aduh Miss, aku kerja. Berangkat pagi pulang malam. Ya udah sisain di malamnya ya waktu untuk kita anak. Bahkan kalau saya bilang sisakan itu salah banget. Memang harus prioritaskan gitu ya. Sesederhana bacain buku. Sesederhana kita pijet anak. Itu stimulasi juga. Sesederhana kita tanya tadi main apa aja, atau bahkan kita yang cerita di kantor tadi mama ketemu sama siapa atau melakukan apa. Itu sederhana tapi berdampak buat anak. Gak ngaruh ke calistung, memang kelihatannya gak ngaruh, tapi ke mentalnya anak, trustnya dia sama kita, sama orang tua. Karena banyak orang dewasa yang kelihatan mandiri, kelihatan kuat gitu ya, biasa jauh sama orang tua, bahkan sekarang dewasanya merantau, tapi dia punya luka masa kecil yang mana orang tuanya tidak bisa memenuhi waktu yang dibutuhkan kita pada saat kecil. Sesederhana tadi, ngobrol deh sebelum tidur. Apalagi kalau kita diberi rezeki untuk tidak bekerja, stay di rumah, itu kan rezeki ya sebenarnya kan. Kita bisa 24 jam sama anak,
maksimalkan. Ya, kita cuci, ajak anak cuci. Kita beres-beres rumah, ajak anak beres-beres rumah. Kasih kesempatan. Jangan karena aduh repot, aduh capek, aduh ribet, aduh rumah berantakan. Balik lagi, ini tidak akan terulang. Repot sedikit nggak apa-apa. Jadi jangan berlomba, sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Mulai dari sekarang, yuk kita penuhi dulu deh dari rumah gitu ya. Baru nanti ketika memang oke, aku bisa nih untuk anak udah siap sekolah, kita bisa survei, cocok nggak dengan value keluarga, tidak harus mahal sekali lagi, tapi cocok dengan anak kita dan value keluarga kita. Okay, that's really nice. Terima kasih banyak Miss Desri. Sama-sama, dengan senang hati. Thank you and see you guys next week. Bye.